Kembali di Corporate Action, pemirsa, potensi pertumbuhan Vale Indonesia sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis nikel. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham INCO bersama Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang. Selamat pagi Pak Edwin, apa kabar? Baik, Mbak Cakri, sehat. Alhamdulillah. Pak Edwin, kalau kita membahas soal nikel, kita sebelum ke Vale sendiri, kita lihat dulu, ini prospek untuk nikel di tahun ini apakah semengkilap tahun lalu begitu? Bagaimana Anda melihat ya? Ya, kalau kita lihat pastinya akan meningkat harganya. Kan kita lihat udah year on year aja di kuartal pertama aja harga nikel itu udah naik hampir sekitar 33%, Mbak. Lalu kita lihat Q on Q-nya itu meningkat kurang lebih hampir sekitar 17%. Jadi nggak heran tadi karena memang semakin besar peningkatan baterai itu EV, lalu juga pelarangan daripada penjualan bahan mentah dari dari nikel tersebut, ya kan. Lalu ketiga juga beberapa negara mereka menutup tambangnya seperti di Filipina, ya karena terkait dengan masalah lingkungan, membuat harga nikel yang saya kata tadi meningkat hampir kurang lebih 33% year on year, Mbak. Oke, 33% year on year itu di 2020, dan kita lihat prospeknya di 2021 mungkin juga akan mengulangi kondisi yang samakah? Karena kalau kita lihat sekarang kita beralih ke Vale, karena produksi dari nikel sendiri untuk Vale sementara di 2021 ini kalau tidak salah, koreksi jika saya salah, ini ada mengalami penurunan 8% begitu. Akan berdampak tidak terhadap Vale sendiri untuk tahun ini? Iya, jadi kenapa perkiraan daripada produksi tahun ini antara 63.000 sampai 64.000, walaupun kalau kita lihat sih perkiraan saya mungkin sekitar 60 ribuan ya, itu lebih karena ada pemeliharaan alat pembangunan daripada furnace atau tungku yang tadi disebutkan tadi, tungku 4, yang diperkirakan harusnya selesai di bulan Mei menjadi mundur di November. Makanya kita perkirakan produksi daripada Vale tersebut mengalami penurunan. Baik. Ya, karena kalau memang tidak ada pembangunan dari furnace keempat tersebut, perkiraan saya sebetulnya sih produksi daripada Vale tersebut mencapai 72.300 metric ton MT ya. Tetapi yang perlu dicermati ini adalah dengan walaupun tahun ini perkiraan daripada produksi nikel dari Vale mengalami penurunan, tapi tahun depan dampak dari pembangunan tersebut bisa terkejar begitu ya di tahun depan? Ya, justru naik 78.000 tahun depan. Baik. Jadi bersabar dulu untuk melihat mungkin produksi Vale tahun ini bisa turun 8% karena memang ada banyak hal untuk furnace tadi, dan juga ada perbaikan dari infrastruktur yang dimiliki Vale ya. Tapi kalau dilihat secara fundamental untuk Vale sendiri dan persepsi pasar begitu, seperti apa Anda melihat ya Pak Edwin? Ya, kalau tahun ini diperkirakan cukup baik. Mereka walaupun produksi tadi dikatakan turun 63-64 ribu ya, tetapi ketolong dari kenaikan harga jual rata-rata, membuat target daripada laba bersih, target daripada penjualan Vale minimal di tahun ini sekitar 862,5 juta dolar minimal ya. Minimal. Lalu juga kita lihat laba bersih kita perkirakan itu sekitar 134,8 juta dolar ya. Jadi cukup positif ya, sehingga kalau kita lihat dengan harga sekarang yang sekitar 4.700-an itu sangat menarik sekali, Mbak, untuk dikoleksi saham tersebut. Baik, ini jadi salah satu ya kesepakatan, nampaknya akan kesepakatan bersama dari para sejumlah analis begitu ya, untuk konsensusnya untuk menaikkan rekomendasi atau menaikkan harga atau nilai dari saham Vale ya. Nah, ini berkaitan lagi dengan penurunan produksi. Kalau kita melihat kompetitor dari Vale, apa yang harus diperhatikan oleh Vale sendiri melihat produksinya juga mungkin menurun di 2021, dan mereka juga mengadakan peremajaan mungkin terhadap infrastruktur yang dimiliki. Apakah ini harus diantisipasi seperti apa begitu? Justru dengan adanya pemeliharaan tersebut, supply terhadap nikel ke pasar global mengalami penurunan. Itu dampak logisnya, sehingga itu yang memaintain harga ya kan cukup tinggi sekarang di 17 ribuan, Mbak Cakri ya. Dan itu memang ada blessing in disguise juga, apalagi kita lihat semua orang sekarang sudah aware, sudah concern dengan mobil listrik. Nah, itu membuat kita harga nikel ya kan itu terus mengalami kenaikan.
Oke, berkaitan juga dengan adanya mobil listrik begitu ya. Ini justru harus dilihat oleh Vale sebagai keuntungan di sisi lain untuk produksi. Baik, secara umum prospek dari Vale sendiri kalau tadi secara fundamental nampaknya cukup baik, tapi kalau secara umum melihat prospek Vale Indonesia secara keseluruhan di berjalannya 2021 ini akan seperti apa dari analisis Anda, Pak Edwin? Ya, jadi tadi saya katakan perkiraan saya, asumsi bahwa laba bersih Vale tahun ini mencapai 134,8 juta dolar dengan target revenue sekitar 862,5 juta dolar. Harga atau target price fair value daripada Inco sendiri itu Vale itu sekitar 6.400. Saya mungkin tidak terlalu seoptimis dari teman-teman yang tadi ya. Tetapi dengan 6.400 saja ada potensi kenaikan daripada saham Vale itu sendiri sekitar 31% dari harga sekarang. Jadi ya saya nggak setinggi target price dari teman-teman tadi dari BRI maupun Samuel, tetapi dengan target price 6.400 saja itu udah ada potensi kenaikan 31%, Mbak. Itu which is very good menurut saya. Very good untuk Vale Indonesia. Baik, kita juga akan membahas yang lebih lanjut terkait seperti apa pergerakan dari saham Vale di segmen berikutnya, Pak Edwin. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi.